Oke, mari kita tutupkan mata kita. Kita doa dulu ya. Terima kasih. Bapak, kami bersyukur atas kesempatan hari ini. Kami percaya ini bukan kebetulan, tapi karena rencanamu Tuhan. Biar Engkau hari ini yang bicara, Engkau yang urapi kami, Engkau yang berkati kami, Engkau yang ubahkan hidup kami. Terima kasih Bapak. Sertai kami semua Tuhan yang ada hari ini Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas tempat ini. Terima kasih Bapak. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan. Oke, salam. Ini sambil saya mau minta tolong. Ini liriknya yang tadi dicari lagi ya. Diva, liriknya yang tadi yang tak terbatas itu loh. Dicari yang benar, yang lengkap, nanti kita pujian itu lagi. Saya senang sekali itu karena itu ya. Jadi saya ingin nanti kita pujikan itu lagi sedikit. Oke, beberapa hari yang lalu saya tuh ngomong-ngomong sama istri tentang pejabat, tentang orang-orang kaya. Terus saya ngomong sama istri gini, loh jangan salah, rumah berkat itu banyak mantan orang kaya loh. Wah, terus saya sebutin satu persatu. Pak Yono, mantan orang kaya ya Pak Yono ya. Betul nggak Pak Yono? Dulu mobilnya berapa Pak Yono? Mobilnya Pak Yono dulu berapa? 7 mobilnya. Rumahnya 10. 11 apa 10? 10. Di sini tuh banyak mantan orang kaya. Terus ada lagi yang hari ini yang sudah dipakai pulang Tuhan, Pak Kirman. Ya, Pak Kirman itu juga mantan pejabat. Dulu kepala PLN, Pak Kirman itu kaya. Pak Parno mantan orang kaya ya Pak Parno ya? Ya Pak Parno. Terus ada lagi Pak Jarwo juga mantan orang kaya. Betul ya Bu Jarwo ya? Sampai sekarang puji Tuhan masih kaya ya Bu Jarwo ya. Terus ada juga yang banyak juga yang mantan orang berdosa. Saya. Ya Pak Yono, Pak Parno. Banyak di sini yang mantan orang berdosa. Pemain drumnya mana? Tidak ada. Oh, keluar. Pemain drumnya itu juga mantan orang berdosa. Saya berharap dia itu mantan orang berdosa. Kemana tuh? Pergi mana tuh? Hah? Oh, ke belakang. Coba suruh datang, ini saya ingin sharing sesuatu yang menurut saya baik untuk kita semua, ya. Nah, saya juga mantan orang berdosa. Ya, saya itu dulu, ya nggak perlu saya ceritakan lah. Kalau saya keadaannya jatuh seperti sekarang ini, itu karena Tuhan panggil saya. Nah, tapi begini ya, bagaimana mantan orang kaya, mantan orang berdosa itu, kemudian ketika akhirnya dipanggil Tuhan dengan keadaan seperti apapun, itu bisa dipulihkan Tuhan. Itu loh yang rahasianya. Yang saya ingin kita itu semua bisa dipulihkan Tuhan. Ternyata untuk dipulihkan Tuhan itu gak bisa kalau kita hanya bersikap sama. Tidak bisa. Seperti yang sering sekali saya ceritakan, kalau kita makan nasi goreng setiap hari, terus kita bosan nasi goreng terus. Tadi saya dengar siapa yang ngomong ya? Oh ya, tadi saya ke rumahnya Bu Kirman. Bu Kirman kan sakit masuk rumah sakit. Terus saya sering tanya sama anaknya, loh Bu Kirman masih gimana Mbak keadaannya? Oh sudah lebih baik gitu. Terus saya tuh setiap minggu, oh iya, saya sebentar nggak apa-apa iklan. Valen, mau ikut sekolah minggu nggak Valen? Ya, sekolah minggu ya. Ya, saya itu setiap minggu
masih ke rumahnya Bu Suni. Ada yang ingat Bu Suni? Ada yang ingat Bu Suni ya? Walaupun Bu Suni nggak bisa datang, tapi saya ingin tahu keadaannya. Setiap minggu saya akan datang ke rumahnya Bu Suni. Kabarnya gimana? Sekarang kan Bu Suni sudah nggak bisa jalan karena usia juga ya. Usia Bu Suni juga keadaannya memang lemah fisiknya. Jadi ya kalau jalan harus dituntun. Kadang kalau jalan sendiri juga harus merangkak gitu. Bu Suni itu keadaannya seperti itu. Jadi saya itu setiap minggu masih suka datang ke jemaat yang memang benar-benar sudah nggak bisa datang. Selama bisa datang, saya sarankan keluarganya untuk bisa datang. Tapi saya tetap ingin tahu keadaannya. Salah satunya Bu Kirman juga. Ya karena Bu Kirman kemarin itu di rumah sakit di Elizabeth. Terus saya tadi, Mas ayo lewat rumahnya Bu Kirman. Sudah pulang atau belum? Ya, iman saya pulang karena kan Bu Kirman kan masih belum terlalu tua banget ya. Saya berharap masih bisa sehat. Kita semua akan dipanggil pulang Tuhan. Tapi kan kalau bisa jangan dipanggil pulang dalam keadaan yang tidak baik. Kan dalam keadaan yang baik. Nah kemudian saya ke rumah Bu Kirman. Bu Kirman sudah sehat, puji Tuhan. Tinggal pemulihan, sudah istirahat. Paru-parunya juga sudah lega, agak lega lah. Bukan lega ya. Sudah agak lega karena sudah disedot. Kemarin itu HB-nya turun, cerita macam-macam. Terus kamu gini sama saya tuh bosen Pak Lukas, sakit terus gak sembuh-sembuh. Saya protes sama Tuhan, Tuhan kok sakit terus sih? Gitu. Seringkali kita juga bosen, saya kok miskin terus, ada yang gitu gak? Saya kok menderita terus, saya ingin berubah. Saya waktu sakit seperti ini, pertama kali kecelakaan gak bisa apa-apa, saya juga ngomong sama Tuhan, Tuhan aku bosen di kamar terus gak bisa pergi-pergi. Saya mau ke gereja juga gak bisa, gak ada yang ngajak. Harus angkat-angkat dan macam-macam kesulitan. Saya bosen Tuhan. Siapa yang bosen miskin? Banyak ya. Seringkali kita ini ingin hidupnya berubah, betul ya? Aku bosen Tuhan makan nasi goreng terus. Aku bosen Tuhan jadi hidupnya menderita terus, dihina terus, dan macam-macam. Tapi cara hidup kita masih sama. Bisa gak? Kita bosen makan nasi goreng, tapi kita selalu pergi ke bakul nasi goreng. Kita selalu belinya nasi goreng. Tindakan kita tetap sama. Kita bosan nasi goreng, tapi masih saja masak nasi goreng. Gak bisa. Ini berlaku untuk semua orang. Jadi Tuhan itu memberi berkat, tapi kita harus menggapai berkat itu. Kalau kita malas-malesan, Tuhan juga ngomong, orang yang malas janganlah ia makan. Jadi untuk merubah hidup kita, itu ada bagian Tuhan dan bagian kita. Nah, hari ini saya ingin sharingkan, ini saya di sini, biasanya di depan sini, maksud sudah dibuatkan kayak gini, saya tetap di depan sini kan gak enak sama yang buatkan. Saya kasih tukangnya. Ya makanya saya di sini lah. Lagi pula supaya semua orang bisa melihat saya sebenarnya di mana aja sih gak masalah saya. Yang penting firman Tuhan bisa disampaikan. Nah, karena kita ini ingin berubah, kalau kita tidak bosan miskin, bosan sakit, bosan hidup menderita, kita mau berubah, hidup kita juga harus berubah. Harus berubah. Kalau kita nggak mau makan nasi goreng lagi, kita mau makan nasi pecel, kita harus sekarang belinya jangan hanya bawang saja, tapi juga beli kacang, beli apa lagi? Beli daun bayam. Kan gitu. Selama tindakan kita sama, hidup kita tetap sama. Tidak mungkin berubah. Nah, hari ini saya ingin sharingkan bagaimana cara merubah hidup kita. Sebenarnya saya ingin sharingkan satu hal, tapi kemarin waktu kami diundang datang ke
acara pelatihan pujian dan penyembahan, saya tuh datang. Saya tuh siapapun yang undang, saya ingin datang, saya ingin belajar. Apalagi pujian penyembahan itu penting memang. Saya senang datang, kalau diundang siapa saja selama saya ada waktu, saya ingin datang. Nah, kemarin saya dapat sesuatu. Walaupun saya nggak bisa bel singer, tapi saya dapat remanya dari Tuhan. Ya, nah hari ini saya ingin ajarkan 3 hal bagaimana cara merubah hidup kita. Ya, hari ini ya. Oke, kita akan baca dulu. Di Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Ya, Wahyu 3 ayat 7. Oke. Jadi akhir zaman ada 7 tipe orang. Dari 7 tipe orang itu yang dipuji Tuhan hanya 2. Salah satunya ini. Ya, dari 7 tipe orang, jadi 7 tipe gerejanya, kita ini gereja Tuhan, ya kita semua ini bait Allah Tuhan, ya kita ini saksi Tuhan. Nah, dari 7 tipe orang yang dipuji salah satunya ini, yaitu jemaat Philadelphia. Di ayat sebelumnya yang ke-6 coba. Kalau di Oh, bukan Mazmur, Wahyu. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Ya, ini ya. Oke ya. Saya bacakan, kita semua nyimak, lihat, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, saya itu punya doa yang seringkali saya sekarang saya kan doa pagi jam 5 pagi. Saya giliran sama istri nih doanya. Hari ini yang doa saya, besok yang doa istri, terus besoknya lagi yang doa saya lagi. Kayak gantian lah. Nah, tiap kali saya punya ruang doa yang saya baca ini Wahyu 3 ayat 8. Ya, ayat 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah. Aku telah membuka pintu bagi saya. Tuhan telah membuka pintu bagi saya yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanku itu tidak seberapa, kekuatanmu tidak seberapa. Munya saya gantiku. Saya tuh gitu kalau doa. Jadi Tuhan tahu segala pekerjaanku, ya gitu ya. Terus kekuatanku tidak seberapa, namun aku menuruti firman-Mu dan aku tidak menyangkal namamu. Saya punya kekuatan enggak? Tidak. Saya tidak punya kekuatan. Tuhan berkata, kekuatanmu itu tidak seberapa. Lalu bagaimana Tuhan bisa membuka pintu bagi saya dan orang lain tidak bisa menutup? Tidak bisa menghalangi. Orang mau menghalangi rumah berkat kayak apa? Tidak bisa. Seperti yang pernah saya katakan, waktu kita di rumah berkat yang lama, kita itu didatangi sama keamanan dan warga. Karena nggak izin. Nggak izin. Pikir saya, karena cuman kontrak, ngapain izin? Kalau misalnya dilarang, ya sudah pindah ke rumah lagi. Saya gitu aja. Tapi kalau di sini kita izin karena ini beli. Sebelum beli kita izin dulu. Nah, suatu hari kita itu didatangi sama keamanan sama warga. Nah, banyak nih keamanannya masuk. Siapa di sini yang bertanggung jawab? Wah, saya bertanggung jawab, saya datang. Saya pikir apapun yang terjadi tetap saya hadapi. Resiko terburuk paling suruh berhenti kan gitu, betul enggak? Tapi ternyata keamanannya itu suruh benerin air. Karena airnya ngalir ke jalan, ke samping beberapa orang
ada yang kepleset ya. Kemudian saya perbaiki. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian, ketika saya ketemu yang punya rumah, yang punya ruko itu cerita gini. Dulu tuh sebenarnya ada orang yang kesini, tanya, Pak, omahmu di gopo, gitu. Terus yang punya rumah, namanya Pak Mastur tahu ya, itu ngomong, raksa malu-melu, duduk urusanmu. Karena yang tanya itu tentara, yang punya rumah tentara pakainya lebih tinggi. Ya puji Tuhan, Tuhan tuh gak bisa menutup kalau Tuhan sudah membuka. Orang mau menghalangi kayak apa, kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Rumah berkat di rumah saya juga sama tadinya, dilewati orang, riba-ribi gitu, dilarang, anak-anak suruh dilarang datang, terus dilihatin dari depan rumahnya, yang pernah saya ceritakan. Kemudian orang yang larang itu sekarang stroke dan pindah rumah. Gak ada orang yang bisa menutup. Tuhan tahu kekuatan saya tidak seberapa. Tapi coba, bagian saya adalah, namun engkau menuruti firman-Ku. Kalau kita mau berubah, kita mau ditolong Tuhan, tapi gak pernah taat kepada firman Tuhan, gak bisa. Gak bisa. Sudah miskin, sakit-sakitan, gak mau taat dengan firman, kekuatannya gak seberapa, gak mau taat dengan firman, terus mau mengandalkan siapa? Gak bisa. Saya tuh orang yang dengan Tuhan tuh manut. Makanya ya, saya punya teman pendeta, mungkin ada yang tahu namanya Pak Rudi Silaban, ya beberapa orang tahu di sini. Saya pernah ngomong-ngomong sama Pak Rudi. Pak Rudi, saya itu pengen jadi gereja. Menurut Pak Rudi, kalau rumah Bela jadi gereja atau saya bergereja, gimana? Pak Rudi kan pernah pelayanan sama saya lama di CKI. Terus Pak Rudi ngomong sama saya gini, saya tahu Mas Lukas, karakternya Mas Lukas. Jadi kalau Mas Lukas mau bergereja, ya jangan ikut gereja lain. Harus otonom. Karena saya tahu Mas Lukas. Kenapa? Karena saya jalan dengan Tuhan. Seandainya saya ikut orang lain, saya gak manut dengan Tuhan, gak taat firman Tuhan, mungkin gak ada tempat ini. Banyak orang yang puluhan tahun punya gereja, gak punya tempat sendiri. Bahkan untuk apa operasional pun mereka gak bisa. Istri saya itu berjemaat di Pontianak. Makanya saya tadi heran, ini satu orang Pontianak, satu orang Kupang, nyanyinya Gandul Gusti. Artinya tahu apa enggak itu ya? Ya itu Gandul Gusti. Maksudnya itu ada, itu kan lagu Jawa ya, mungkin yang lebih pantas nyanyi Gandul Gusti saya, Buniken gitu, Bujarwo gitu misalnya. Ya ini nyanyinya harusnya yang lagu sana ya. Ya oke ya. Nah, jadi istri saya ini berjemaat di sebuah gereja sudah 20 tahun sewa. 24 tahun ya, 24 tahun sewa. Dari ruko ke sini, pindah ke ruko sana, pindah ke ruko, pindah-pindah aja. Padahal pindah itu, wah susah. Saya tadi tanya sama Mbak Susan, dia bergereja di JKI juga, di JKI Petra ya Mbak Susan ya, Jakarta. Mbak Susan ini kan juga gerejanya sewa ya, Pak Made ya, sewa. Kalau Mbak Susan AC-nya fungsi semua enggak? Ah enggak Pak, ada yang mati, ada yang enggak dingin. Batin saya untuk pindah tempat itu pindah AC itu khusus, butuh orang khusus. Karena kalau bocor ya enggak bisa. Makanya tidak banyak gereja yang 1 tahun punya tempat sendiri. Tidak banyak. Masih di rumahnya, masih di tempat saya, masih di rumah, atau masih sewa-sewa. Kita sebenarnya jadi gerejanya belum ada 1 tahun.
Walaupun kita secara resmi belum jadi gereja, kita masih nebeng dibantu sama Miracle Service, tapi kita ini secara gini ya, gereja ini belum ada 1 tahun. Tapi kita punya tempat sendiri. Kalau saya ikut orang, tidak mungkin dapat. Kenapa? Karena cara untuk dapat ini tuh gak masuk akal. Tuhan suruh saya syukuran, belum ada gerejanya. Belum dibayar, Tuhan suruh saya syukuran. Jadi kalau ada yang datang syukuran waktu Jumat itu, kelas gabungan itu rencana syukuran hari Selasa, itu dibayar baru Jumat pagi. Hebat tuh Tuhan. Saya umumkan hari Minggu, besok kita kelas gabungan syukuran, itu belum dibayar. Saya mau taat dengan Tuhan, mau menuruti firman Tuhan. Gak boleh bohong, saya gak mau bohong. Gak boleh emosi, saya gak mau emosi, gak mau marah-marah ya. Tuhan ngomong sama saya gini, terima semua orang, saya terima semua orang. Mau orang berdosa seperti apapun, masuk sini tidak akan saya larang. Tidak akan saya suruh keluar, tidak akan. Kalau saya dibawa orang lain, mungkin ya dibayar dulu toh baru syukuran. Gak bisa. Iman tuh gak seperti itu. Saya RT-nya minta tikar, saya belikan tikar dulu. Belum dibayar, kalau gak jadi gimana? Karena ini iman. Saya tuh sering melakukan sesuatu, tidak punya uang. Contoh, Natal. Kemarin Natal, kita Natalan di mana? Ada yang ingat? Di SMA. Itu biayanya totalnya berapa? 14 juta. Waktu Tuhan suruh buat itu, punya uang enggak? Tidak punya. Betul. Tidak punya uang. Kalau saya ikut orang katanya, Pak, saya mau bikin acara Natal, rumah berkat. Di mana? Saya akan sewa aula SMA Negeri 2. Uangnya ada? Enggak ada. Dan itu dia enggak akan setuju. Saya pernah mau gabung sama salah satu sinode. Nah, saya kemudian ngomong-ngomong sama gembalanya, malam-malam ngomong sama saya lama. Pak, sini itu tidak otonom, Pak. Ya, ini IFGF lah, IFGF lama. Saya pernah mau gabung sama IFGF. Nah, kemudian saya ngomong lama sama Bu Tere, gembalanya namanya Bu Tere. Pak, IFGF itu nggak otonom. Jadi semuanya dikelola oleh Semarang, oleh pusat, Pak. Kalau Bapak mau bikin acara Natal, Bapak ngajukan proposal dulu ke pusat, kemudian pusat setujui apa enggak, danamu ada berapa yang tersimpan dari sini ke pusat, kalau ada baru setujui. Ya saya nggak bisa seperti itu. Terus akhirnya, ya sudah, saya nggak jadi gabung sama IFGF. Saya gitu cerita. Kenapa kok saya mau gabung sama IFGF? Karena saya sekolahnya itu di IFGF. Ya, jadi saya sempat mau gabung sama IFGF, mungkin jadinya ya IFGF Demak. Tujuan saya gitu. Tapi karena nggak otonom, saya nggak mau. Karena bagaimana saya bisa ngikuti perintah orang, tapi saya melanggar perintah Tuhan? Nggak bisa. Saya lebih baik putus dengan orang daripada putus dengan Tuhan. Saya gitu prinsipnya. Apapun perintah Tuhan tidak masuk akal, saya lakukan. Kalau itu perintah Tuhan. Mutlak, tidak boleh tidak ditawar. Bohong dikit ya, oh tidak boleh. Kalau kita masih melanggar perintah Tuhan, kita tetap akan makan nasi goreng. Karena apa yang kita lakukan tetap sama. Kalau hidup kita tidak mau dirubahkan Tuhan, ya tidak bisa. Sekarang katakan kepada diri kita sendiri, aku mau melakukan perintah Tuhan. Ya, mengampuni. Siapa yang mau mengampuni? Ya, mengampuni. Entah itu istrinya, entah itu siapa saja, suaminya, harus diampuni. Selama hatimu masih pahit,
sulit diubah. Saya kadang benci sama orang. Saya bisa misalnya nih, saya pernah urusan sama si A. Kemudian orang si A itu bohongi saya, manfaatkan saya, nyepelekan saya. Saya benci gak sama, jengkel, saya benci sama orang itu. Tapi kemudian saya ampuni, saya sama dia baik, tapi gak mau urusan lagi. Gak mau urusan lagi sama dia. Karena apa? Ya orangnya gak bisa dipercaya, gak bisa dipegang. Tapi saya tetap ampuni. Saya tetap biasa. Misalnya di sini ada orang yang melakukan yang bohong sama saya atau apa sama saya, tetap saya ampuni. Tapi tidak mungkin saya percaya lagi. Misalnya istri saya tuh saya kasih HP. Misalnya ya, saya kasih HP. Terus HP-nya dijual sama istri saya. Dia bohong, HP-nya dijual sama istri saya. Saya ampuni istri saya, besok kasih HP lagi gak? Kira-kira? Ya enggak kan? Selama belum bisa dipercaya, enggak mungkin saya kasih HP lagi. Artinya, saya tidak benci sama orang itu, tapi kalau untuk urusan sesuatu, saya enggak mau lagi. Sampai orang itu benar-benar bisa dipercaya. Tapi saya enggak benci. Oh, istri saya kemarin bohongi saya HP, gitu enggak benci. Enggak saya simpan, enggak saya bikin sakit hati, enggak. Ya, saya mau taat perintah Tuhan sekalipun enggak masuk akal. Salah satunya kasih. Saya tuh sering dihadapkan ketika saya kekurangan uang, malah suruh memberi. Sangat sering sekali. Tapi Tuhan itu benar-benar luar biasa. Betul. Ketika kita taat perintah Tuhan, Tuhan itu seperti buka pintu yang orang gak bisa nutup itu. Betul, orang mau ngomong tentang saya, jelek-jelekin saya, atau apa, misalnya sama teman saya, dia tuh seperti gak dengar. Karena apa? Dia urusannya sama Tuhan, saya urusannya sama Tuhan, dia melakukan perintah Tuhan, saya juga melakukan perintah Tuhan, dengan bagian yang masing-masing. Seperti rumah inilah. Tempat inilah. Orang ini juga mau belikan, kemudian gak urusan dia. Dia cuma melakukan perintah Tuhan. Saya juga melakukan perintah Tuhan dengan cara syukuran. Ya mampunya syukuran sama beli tikar. Ya yang bagian membelikan, Tuhan ngasih perintah ke orang lain. Bagian kita harus melakukan perintah Tuhan kalau mau diubahkan. Ya, ini penting sekali. Mukjizat itu terjadi ketika kita berani melakukan perintah Tuhan. Selama kita nggak bisa, nggak akan ada mukjizat. Pernah dengar cerita tentang Petrus disuruh Tuhan mengambil uang di dalam mulut ikan? Nggak perlu saya bacakan ya. Apa mau dibaca? Oke, kita baca. Cari dulu. Ya. Coba apa yang dilakukan, apa tiba-tiba ada ikan datang, kemudian ada uangnya gitu? Tidak. Coba kita cari. Di Matius 17 ayat 27. Ya ini ya, saya bacakan ya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Seandainya Petrus gak mau pergi, saya itu nelayan loh, Petrus itu nelayan loh. Selama saya nelayan, jadi nelayan bertahun-tahun, puluhan tahun, tidak pernah ada ikan, ada uangnya. Terus Petrus tidak mau melakukan perintah Tuhan.
Tidak mau pergi, tidak mau memancing. Ada uang nggak? Nggak ada. Nggak ada. Selama kita nggak mau melakukan perintah Tuhan, nggak mau mengampuni, nggak mau mengasihi, minta mujizat nggak ada. Nggak ada. Coba baca lagi tentang mujizat air menjadi anggur. Ya, coba baca ya. Itu juga dilakukan di Yohanes 2 ayat 5. Ya, sebenarnya waktu itu Tuhan Yesus belum melakukan mukjizat, belum saatnya. Tapi kenapa air bisa menjadi anggur? Coba baca ini. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Hanya itu aja, buatlah itu. Kemudian disuruh ngisi tempayan, disuruh memberikan kepada kepala pesta. Ini tantangan sebenarnya kalau kita baca. Tidak ada air tiba-tiba jadi anggur, kemudian dikasih ke kepala pelayan. Bisa dimarahin loh itu yang melakukan. Kurang ajar, air dikasihkan saya, bisa gitu loh. Tapi ketika dia taat melakukan, maka ada mujizat. Ingat ya, kalau hidup kita gak mau diubah Tuhan, hidup kita gak mau berubah, gak akan ada yang berubah dalam hidup kita. Berkatnya juga gak berubah. Gak akan. Kok sakit-sakitan terus, kok miskin terus, kok menderita terus, hidupmu gak berubah kok. Gak bisa. Jadi jangan nyalakan Tuhan kalau hidupmu gak berubah. Karena kamu gak mau berubah. Karena kita gak mau berubah. Saya juga sama. Kalau hidup saya gak berubah, ya hidup saya mungkin sekarang masih di kamar, masih bu makan, bu apa gitu, masih gitu. Tidak bisa memberi makan orang, gak bisa. Saya itu diberkati Tuhan luar biasa karena taat. Ini benar. Waktu saya gak bisa apa-apa, Tuhan menyuruh saya puasa 40 hari, saya puasa 40 hari kan. Kemudian Tuhan ajari saya sesuatu, dan kemudian Tuhan ngomong sama saya gini, sekarang sampaikan apa yang aku ajarkan. Saya gak punya apa-apa. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sampaikannya gimana? Saya gak bisa pergi, saya bukan pendeta. Terus bagaimana cara saya menyampaikan apa yang Tuhan ajarkan? Tapi saya mau taat. Waktu itu saya punya HP jadul Nokia 6600 itu. Saya tulis-tulis di Facebook, di grup-grup Facebook diusir, ditanyain sama orang, kamu pendeta? Bukan, dikeluarkan. Diejek, dihina. Tapi saya mau taat. Kemudian akhirnya saya buat grup namanya grup belajar firman Tuhan. Tadinya yang ikut cuma 3 orang, 5 orang. Sekarang bisa 100 orang, lebih lah. Nah, orang yang memberkati saya tiap bulan itu dari grup belajar firman Tuhan itu. Ketika saya mau beli rumah ini, yang punya rumah tanya, loh yang mau beli itu siapa? Bukan saya bu, yang mau beli teman saya. Loh, sudah pernah ketemu temannya? Belum pernah. Tahu rumahnya di mana? Tidak tahu. Ya taunya dari grup belajar firman Tuhan itu, nggak pernah ketemu. Ketemu baru sekali di kantor notaris itu. Makanya ketika saya di kantor notaris sama teman saya, yang punya nggak mau datang karena dikira saya ketipu online kan gitu, betul nggak? Terus sama, saya kan ingin pokoknya kalau tiap kali kita punya berkati Tuhan tempat, saya ingin buat 1 kamar untuk kamar rumah singgah. Ini janji saya ke Tuhan. Gerejanya misalnya nggak besar nggak apa-apa, yang penting dampaknya besar. Saya inginnya gitu. Ya. Kemudian saya bikin kamar ini kosong. Tiba-tiba ada orang yang WA, Pak, kamarnya yang untuk rumah singgah masih kosong Pak. Saya belikan ya Pak ya, kasur sama lemari.
Pernah ketemu sama orangnya? Nggak pernah. Sampai sekarang nggak pernah. Dia tapi kemudian tidak aja belikan kasur. Belikan kasurnya bagus loh. Jangan salah loh. Kasur, lemarinya juga bagus. Kipas angin. Apalagi ya? Cermin. Ada lagi. Rak buat kecil itu. Terus masih lagi. Pak, saya anak sekolah minggu butuh meja lipat ya Pak. Saya sudah punya kok 3. Ya anaknya ada berapa sih Pak? Ya sekitar 5. Saya belikan lagi 10 Pak. Gak pernah ketemu. Gak pernah ketemu. Karena saat saya taat dengan Tuhan, maka Tuhan buka pintu buat saya. Saya diberkati Tuhan luar biasa loh sekarang. Luar biasa betul. Tuhan itu tulang punggung dalam keluarga saya ya Bu ya. Betul, kalau tanpa Tuhan gak bisa siapa yang bisa kerja di rumah saya. Gak ada. Saya gak bisa kerja, istri saya ya sama ya yang ya. Ibu saya juga sembako, maksudnya untuk makan aja belum tentu cukup. Ya untuk makan cukup lah. Tapi maksudnya untuk bayar listrik, untuk air mungkin masih kesulitan. Anak saya masih kuliah, tapi tidak pernah kekurangan. Betul. Karena apa? Saya taat. Tuhan buka pintu buat saya. Taat, harus taat. Apapun perintah Tuhan harus dilakukan tanpa nyang-nyangan, nggak perlu nyang-nyangan. Lakukan saja biar orang dianggap gila, dianggap apa. Kemarin saya dengar kesaksian yang pembicaranya itu lama nggak punya anak ya. Ya dia cerita, denger gak? Kamu denger gak? Ibu denger gak? Yang pembicaranya present worship kan dia lama gak punya anak. Ya kan? Denger Mbak Susan? Terus dia punya iman, punya anak ya. Ya. Anaknya laki-laki ya. Belum punya anak. Dan akhirnya punya anak laki-laki. Tidak ada iman itu bisa terjadi ketika semuanya sudah ada. Nuh itu buat bahtera, belum ada hujan waktu itu. Belum ada banjir, mungkin ada hujan tapi belum ada banjir mungkin. Tapi dia buat bahtera loh. Ya ini mahkotanya jadi iman, enggak jadi. Ya saya lanjutkan. Intinya kita harus taat dengan Tuhan kalau hidup kita mau diubahkan Tuhan. Harus gitu. Oke, yang pertama taat dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, saya diberkati dengan renungan ini. Coba kita baca di 1 Samuel 6 ayat 11 dan 12. Yang kedua, pertama harus taat dengan firman Tuhan ya, pegang ya, untuk hidup kita diubahkan. Nih. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Jadi ceritanya begini, tabut bait Allah pernah dirampas. Kemudian karena dirampas sama orang Filistin, di situ ada tulah Tuhan. Nah, orang Filistin ingin mengembalikan bait Allah itu, ingin tanya siapa sih yang bikin tulah itu. Nah, kemudian tabut itu dinaikkan ke lembu-lembu. Kemudian lembu itu jalan menuju ke Bet-Semes. Menguak tuh membuka jalan sampai. Mungkin jalannya terhalang mungkin waktu itu. Tapi lembu itu sampai menerobos jalan. Gak menyimpang ke arah Bet-Semes. Waktu saya dapat dengar itu, Roh Kudus dalam hati saya tuh ngomong gini, Bet-Semes. Terus saya cari. Saya tahunya itu Bethlehem. Kalau namanya Bet itu artinya rumah. Ya, Bethlehem itu rumah roti. Bet-Semes itu rumah apa? Tanda tanya saya. Terus saya cari di kamus.
kamus bahasa Ibrani, nggak perlu belajar. Saya juga nggak bisa, cuma tertentu saja. Nah, ternyata Shemesh itu artinya matahari, artinya terang. Jadi Bet Shemesh itu artinya apa? Rumah terang. Itu baca, bangkitlah menjadi teranglah. Di mana ada terang Tuhan, di situ Tuhan datang. Itu artinya. Lembu-lembu itu dengan bait Allah, dengan tabut bait Allah, dia langsung menuju Bet Shemesh. Karena itu rumah terang. Kita gak bisa berbuat yang besar kalau tanpa Tuhan, gak bisa. Jadi untuk kita bisa bersama Tuhan, Tuhan datang dalam hidup kita, kita harus jadi terang. Waktu saya diberkati Tuhan 15 juta, waktu itu belum ada rumah berkat, ya. Melalui saya nulis sharing di media sosial itu, ada orang berkati saya, totalnya 15 juta. Terus karena saya kalau pergi-pergi naik angkot, angkotnya harus datang, susah, dan macam-macam, saya ingin beli mobil. Uang 15 juta itu saya pakai mau buat nawar mobil, waktu itu hijet. Saya tawar mobilnya kok sulit, kok kayaknya orangnya bohong. Terus saya doa sama Tuhan. Tuhan, uang 15 juta ini sebenarnya buat apa toh Tuhan? Tuhan jawabnya gini, jadi berkat untuk sekitarmu. Rumah berkat pertama kali dilakukan bagi apa? Bagi apa, Bu? Sembako ya Pak Daud ya, keliling, bagi sembako ke orang-orang membutuhkan. Terus ada ibu kemarin cerita, ada salah satunya orang yang katarak, nggak bisa lihat, kemudian rumahnya kotor banget. Pak Daud pasti ingat ya Pak Daud ya. Terus Bu siapa Pak Daud, ingat ya? Bu siapa? Lupa, oh ya lupa. Terus saya ngomong, belikan amben, belikan tempat tidur, biar gak tidur di tanah, biar rumahnya bersihkan. Waktu itu semua bersihkan ya Pak ya, termasuk Nika juga, itu ada Nika juga ya Bu ya. Oh Nika di sana ya, di sekolah minggu ya, ya di sekolah minggu. Ada ini Nada, ada ibunya Nada. Kita jadi berkat, jadi terang. Saya buat penitipan anak gratis, diberi makan. Coba, uang 15 juta itu langsung habis. Saya bikin sekolah anak-anak gratis juga. Anak-anak daripada larian, gak jelas, saya kontrakkan gurunya rumah, saya ajak pelayanan di tempat saya, di rumah berkat. Coba ya lihat ya, di situ Tuhan datang dan Tuhan berkati saya. Seandainya uang itu tadi 15 juta, saya belikan mobil CRJ Jet. Sekarang saya untuk dengan mobil jet. Tapi Tuhan itu baik. Saya tuh gak pernah minta mobil, gak pernah. Tiba-tiba ada orang yang telepon saya, Lukas, kamu saya belikan mobil ya. Tiba-tiba gitu. Dan dibelikan mobil Kijang ini. Jadi terang, jadi berkat. Dalam keadaan kekurangan tetap harus jadi berkat. Manusia itu nuruti cukup, tidak ada cukupnya. Kurang terus, betul gak? Kurang terus, tidak pernah ada cukupnya. Dulu aku jualan kurang, sekarang dicukupi ya itu pasti kurang terus pokoknya. Saya punya Kijang, ya masih kurang. Pengennya ganti apa ya? Saya masih mikir. Soalnya apa yang saya katakan nanti diberi Tuhan. Ya pengennya ganti Grand Max gitu aja. Kalau saya pengen Innova nanti keberatan saya. Grand Max aja.
Saya mau ngomong pengennya Innova, kok tuan Innova, tak tukoke, pajaknya wani bayar gue gitu ya. Itu susahnya. Ya, yang biasa aja lagi pula. Saya suka mobil yang bisa dipakai semua orang, banyak orang. Ketika saya diberkati itu orang mobil itu kan orangnya ngomong gini sama saya, Lukas, kamu saya belikan mobil, tapi semua mobilnya itu gak jadi beban buat kamu. Kamu saya kasih mobil pickup supaya bisa kamu sewakan, jadi uangnya bisa buat perawatan. Terus saya jawab gini, kalau ngasih pickup gak usah saja. Loh, orangnya kaget. Loh kok gak usah, kenapa? Saya maunya mobil yang bisa dipakai banyak orang. Oh gitu ya. Ini keluarga saya terus ngomong gini, dikai mobil lo ngarani. Tompo wae, kok didol tukar kayak mobil sing kowe pengin gitu misalnya. Saya gak mau. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan pasti beri saya mobil. Terus 1 bulan tidak ada kabar, 2 bulan nggak ada kabar, 3 bulan nggak ada kabar. Saya pikir ya sudah, berarti orangnya nggak jadi ngasih saya mobil. Terus 6 bulan kemudian dia telepon saya, Lukas, mobilmu ambil. Aku bingung, aku carikan Karimun, kamu mintanya yang besar. Terus aku carikan Panther, adalah Panthernya keropos. Ini mobil sopir saya sendiri, saya beli buat kamu. Luar biasa toh, tepuk tangan dulu Tuhan. Gitu. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Ketika kita ada jadi terang Tuhan, Tuhan tuh langsung menuju ke arah kita. Saya pernah dapat penglihatan. Suatu hari saya itu duduk di depan rumah. Jadi rumah saya kan agak pojok. Dulu ada sofa segitiga di luar ya Bu ya, yang merah yang model segitiga sudut itu dikasihkan luar, di agak luar. Jadi saya terus duduk di luar itu. Ketika saya duduk di luar itu, saya melihat ke perempatan jalan. Saya lihat tuh banyak rombongan orang sedang jalan. Tapi semua orang itu warnanya hitam putih. Pernah lihat TV hitam putih? Nggak berwarna gitu loh. Saya lihat kok banyak orang dari perempatan tuh semua jalan ke perempatan gitu hitam putih. Tapi tiba-tiba ada orang biasa kayak kita ini yang ada warnanya gini, coklat pakai baju berwarna gitu. Saya lihat orang itu siapa tuh, hebat ya orang itu ya. Tuhan juga gitu. Di antara semua manusia itu tidak banyak yang mau jadi terang. Tidak banyak, dengan berbagai macam alasan. Aku aja masih kurang kok. Aku aja butuh kok. Macam-macam lah alasannya, pokoknya nggak mau jadi terang. Itu hitam putih dilihat Tuhan. Tuhan dari atas lihat hitam putih semua. Tapi ketika ada yang berwarna, yang jadi terang, mata Tuhan tertuju di sana. Tuhan ingin ke sana langsung. Itu Betsemes. Ayo katakan, aku mau jadi terang. Aku menjadi terang. Mungkin nggak punya uang nggak apa-apa, terang dengan kebaikan, nolong orang, mengunjungi orang, bantu orang. Saya suka salah satunya Jalan Padau itu ringkan tangan. Satu paling senep kalau lihat kalau ada gereja yang ada orang yang butuh bantuan cuma sedekap, itu aja saya nggak seneng. Nggak seneng betul. Buat apa hebat di panggung ini tapi nggak ada apa-apa di luar. Kalau saya ya inginnya kita tuh jadi berkat di panggung juga jadi berkat di luar. Saya inginnya gitu. Makanya saya berharap semua di sini Pak Abraham, Tipen, semua lah, semua yang terlibat Pak Parno, kalau ada yang membutuhkan pertolongan bantu sebisa kita. Kunjungi atau apalah. Kita ini punya tim sosial. Saya kalau tim sosialnya nggak bergerak, saya kadang marah. Gimana ini tim sosial? Harusnya tim sosial bergerak dulu, datangi dulu. Perlu apa yang dibantu? Ya Pak Parno kadang tim sosial datang, wah mau minta didoakan, Pak Parno datang ya, mendoakan. Nanti mungkin kita ada Pak Joko datang mendoakan. Kadang saya tuh kalau datang, ya pengennya datang ke semua rumah saya. Kalau rumahnya ada
tangga-tangganya saya kasihan yang ngangkat saya. Makanya saya sering minta tolong Pak Parno, nanti ada Pak Joko, mungkin ada Pak Erastus, dan nanti banyak lah yang mau melayani ya. Oke, ingat ya, jadi terang yang kedua. Yang terakhir. Nah, yang terakhir saya juga diberkati dengan ini. Kita baca dulu di 2 Samuel 6 ayat 11. Saya minum dulu. Sudah? Ya ini, bagus kan? Baca coba, itu bagus loh itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Ya, terus? Orang-orang Gad. Dan Tuhan mendekati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ya, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Ingat ya, ini kan rangkaian yang saya ceritakan, yang saya sharingkan tadi. Pertama kita harus melakukan firman Tuhan. Kemudian kalau kita jadi terang, Tuhan datang di sana. Nah, ternyata tidak semua orang ketika Tuhan ada dalam hidupnya itu bisa diberkati loh. Tidak semua loh. Obed-Edom diberkati, tapi ada yang nggak diberkati. Coba kita baca di sebelum Obed-Edom. 2 Samuel 6 ayat 3. Bukan. 2 Samuel 6 ya ayat 3. Nah, ya, sebelum di rumah Obed-Edom, tabut Allah itu tinggal di rumah Abinadab. Kita baca ya. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Baca lagi. Lalu Usa dan Ahyo anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Kenapa kok nggak dikatakan di rumah Abinadab diberkati? Kenapa di rumah Obed-Edom? Kenapa? Saya itu merenungkan. Wah iya betul. Kalau kita dengan Tuhan tidak punya sikap hormat, sikap takut akan Tuhan, pujian asal pujian, penyembahan, doa ya asal doa, dan gak punya hormat, kagum hormat, benar-benar hormat sama Tuhan, cuma asal nyanyi, gak diberkati. Betul. Percuma kita datang tiap minggu ke gereja kalau cuma rutinitas. Percuma. Kita pujian penyembahan kalau cuma rutinitas, percuma. Aduh, agak batuk saya udah berapa hari ya, tapi sudah lebih baik sih ini. Percuma. Lalu bagaimana saya bisa tahu bahwa Obed-Edom takut akan Tuhan, Abinadab tidak? Bagaimana? Kita baca selanjutnya. Ayat keempat. Ya, setelah dinaikkan, saya bacakan. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Gini ya ceritanya tabut Allah dikeluarkan dari rumah Abinadab, kemudian dibawa oleh kereta. Kemudian Usa, mungkin Usa ini anaknya ya.
Saya kemarin dengar ceritanya, Usa ini anaknya yang dari pembicaranya. Nah, tapi ini dia ngomong bukan berbeda dengan yang saya sampaikan ya, karena dia berkaitan dengan pujian dan penyembahan. Sementara saya ini dapat rema dari Tuhan. Jadi seringkali ketika orang khotbah, saya mendengarkan Tuhan itu bicara yang lain dalam hidup saya, yang berbeda. Ya ini saya sharingkan. Oke ya. Kemudian Usa dibunuh nih. Kan mereka takut. Karena mereka takut, maka tabut Allah kemudian dilanjutkan, dititipkan di rumah Obed-Edom. Kalau kita baca selanjutnya coba sampai ya, orang Daud menjadi takut. Terus 9, 10, sebab itu Daud tidak pindah kota, kemudian dititipkan ke rumahnya Obed-Edom. Nah, ini membuat Obed-Edom punya sikap hati yang berbeda dengan Tuhan. Tabut Allah ini kehadiran Tuhan, raeso sembarangan. Dia dengan takut, mungkin dengan hormat, kalau lewat di depan tabutnya nggak sambil mencolot, sambil riwa-riwi, mungkin nggak. Dia dengan sikap takut dan hormat. Maka Tuhan berkati dia. Sini mungkin ada yang punya penyembahan. Ku kagum hormat, ku kagum hormat. Wah, ono WhatsApp seko pacarku itu. Dan minta diberkati. Datang ke Tuhan tidak dengan rasa takut dan hormat, dengan soal teko rak wis ning rumah berkat, wong dipethuk diterke. Tapi tidak pernah mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Gak pernah punya rasa takut dan hormat dengan Tuhan. Minta diberkati. Jadinya Abinadab toh, bukan Obed-Edom. Saya berharap firman hari ini mengubah hidup kita. Saudara pujian penyembahan dengan hormat dan takut akan Tuhan dengan sembarangan itu beda. Saudara asal doa dengan punya rasa takut dan hormat kepada Tuhan itu beda. Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Cuman ngomong tok, hatinya gak ke Tuhan. Itu Abinadab, bukan Obed-Edom. Oke, tahu semua ya? Aku ingin jadi Obed-Edom. Gitu ya. Oke ya. Saya ini jarang sharing firman Tuhan di rumah berkat. Tapi setiap kali saya sharing, saya ingin ajarkan sesuatu yang sangat berarti. Yang bisa mengubah hidup kita. Lagi pula